Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana Anda berada, selamat pagi. Ketemu lagi kita di pagi hari ini. Tapi kali ini saya akan memandu Anda dalam program Dialog Jaksa Menyapa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kita membahas tentang gambaran umum sistem peradilan anak. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 dari Padang narasumber kita dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Yang pertama, Kasih Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Pidana Khusus, ada Bapak Hanjaya Chandra SH.MH. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yudi. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Kemudian juga didampingi oleh Kasih Penerangan Hukum Bidang Intelijen Bapak Pipin SH. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, hingga 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan Pak Anjaya dan juga Pak Pipin sekaitan dengan gambaran umum sistem peradilan anak. Anda bisa ikut berinteraktif nanti melalui line telepon 0751 812 878. Bisa juga melalui line SMS WhatsApp di 0811 666697. Acara ini juga live streaming di channel YouTube RRI Pro 1 pada saat ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Hanjaya Chandra. Pak Hanjaya, ini tentang peradilan anak. Ternyata anak juga punya peradilan. Kenapa ada peradilan anak? Kenapa nggak sama dengan ada peradilan-peradilan yang biasanya, Pak? Kenapa harus ada peradilan anak, Pak? Baik, terima kasih Pak Yudi, pemirsa radio RRI Padang yang saya cintai. Jadi sedikit gambaran kenapa harus ada peradilan anak. Jadi sebenarnya dari dulu sudah ada. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Namun dalam perkembangan sistem peradilan anak tersebut banyak yang hak-hak anak tersebut tidak tercapai. Muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pak Yudi. Di dalam undang-undang tersebut sistem peradilan pidana anak khusus harus terpisah dengan orang dewasa dan beberapa acara hukumnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Dari filosofi itu dilihat bahwa sistem pertanggungjawaban terhadap anak saja itu sudah berbeda. Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 itu anak diberikan tanggung jawab di umur 8 tahun. Bayangkan, kita gambarkan umur 8 tahun apa sih anak yang dapat dipertanggungjawabkan? Sedangkan tidur aja masih sama mamanya, nggak diberi susu malam hari dia nangis, itu udah diberikan pertanggungjawaban. Nah, dengan munculnya ada Undang-Undang Nomor 12 itu kajian para pembuat undang-undang tersebut udah melihat psikologis anak, terus HAM anak, terus kemampuan anak untuk menilai yang baik dan benar. Dari itu muncullah Undang-Undang Nomor 12 berubah. Umur pertanggungjawaban berubah, yang dapat ditahan berubah. Terus ada yang lebih menarik dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun, restoratif justice. Restoratif Justice. Itu apa? Mengembalikan keadaan semula, meresto. Nah, dari sana, kalau dulu undang-undang melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memasukkan ke dalam penjara, kalau saat ini tidak seperti itu lagi, Pak. Jadi ada aturan-aturan yang dilakukan oleh undang-undang tersebut. Apabila seseorang anak tersebut baru sekali melakukan tindak pidana, terus ancamannya hukumannya di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, itu dapat dilakukan dengan musyawarah diversi. Ada beberapa syaratnya. Si anak harus mengakui kesalahannya, si anak harus mengembalikan lagi kerugian oleh si korban. Kamu melakukan tindak pidana, apa yang dialami oleh korban, kamu siap gak untuk menggantinya? Begitu Pak Yudi. Nah, itulah restoratif justice, mengembalikan keadaan semula. Nanti kita bercerita aja. Itu sedikit gambaran umumnya, Pak Rudi. Baik. Nah, kalau untuk
secara di lapangan nih Pak Jaya, Ya. anak kan mungkin tidak ada kesengajaan ya dalam melakukan sebuah tindakan, mungkin entah itu tak sengaja atau bagaimana biasanya kalau di dalam di lapangan ditemui. Ya. Jadi kategori anak itu memang ketika di lapangan bermacam. Mungkin ada perkelahian di sekolah, contohnya. Perkelahian di sekolah itu bermacam. Ada yang diakibatkan oleh si korban sendiri yang memancing. Misalnya, wah ini bapak lu nih, batu dipijak, iya kan? Tersinggung. Itu kan si korban yang memulai. Namun kenakalan-kenakalan tersebut apabila masuk ke ranah hukum, cara penyelesaiannya yang ancaman tadi syarat diversi. Jadi dia diversi dan restoratif justice. Diversi itu adalah pengembalian. Jadi sedikit gambaran dulu. Undang-undang ini adanya pada tahun 2012, Pak. Undang-undangnya disahkan pada tahun 2014. Jadi masih baru nih. Kalau hitungan sekarang sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun. 8 tahun ketika di kejaksaan sendiri itu masuk materi ke dalam diklat pendidikan jaksa itu pada tahun 2016 baru masuk ke materi. Jadi jangankan masyarakat awam, aparat penegak hukum aja juga baru mengenal bahwa ada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Hukum acaranya berbeda. Tidak memakai KUHP, terus ketentuan-ketentuan terhadap anak ini juga berbeda. Nah, itu makanya untuk aparat penegak hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 tersebut, mereka harus mendapatkan sertifikasi selama 120 jam. Kami latih, saya sebagai trainer juga di dalam SPPA ini dari kejaksaan. Jadi Pak Yudi saya mengajar di Badan Diklat Kejaksaan RI, di Badan Diklat Kepolisian, di Badan Diklat Mahkamah Agung, dan di Badan Diklat Hukum dan HAM. 4 di institusi. Belum lagi nanti saya diminta sebagai pengajar, sebagai trainer oleh Kedutaan Amerika, Kedutaan Australia, dan Kedutaan Belanda. Itu mereka expect terhadap Indonesia pemerhati anak. Dari ketiga kedutaan tersebut mereka mempunyai anggaran. Bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia ini cepat memahami untuk penanganan perkara anak tidak. Jadi perkara anak tersebut, anak tidak boleh ditahan kalau ancamannya di bawah 7 tahun. Kalau dulu semuanya ditahan. Iya kan? Jadi kita lihat apa aja, mau pencurian anak, dan digabungkan tahanannya Pak dengan dewasa. Ini yang pelanggaran HAM. Nah, jadi di dalam undang-undangnya warning, anak tidak boleh ditahan. Nah, ada istilahnya di kejaksaan tahap 2. Ketika tahap 2 perkara anak itu ada di ruang khususnya RKA, ruang khusus anak. Mereka tidak boleh disamakan tahap 2